Shalom, sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam kasih, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pembelajaran firman Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 20. Dalam bagian ini mengisahkan bagaimana Raja Hizkia sakit, kemudian dia berdoa dan Tuhan memperpanjang usianya 15 tahun lagi. Sahabat yang dikasihi Tuhan, di ayat 1 berkata begini: pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Hizkia berdoa kepada Tuhan. Hizkia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ayat yang ketiga katanya, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia datang kepada Tuhan, berdoa memohon kesembuhan, dan akhirnya Tuhan mendengarkan, mengabulkan doanya. Tetapi sebelumnya Hizkia minta tanda ketika Yesaya datang bahwa engkau akan disembuhkan dan diperpanjang usia 15 tahun. Hizkia minta tanda. Sahabat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini meminta tanda kepada Tuhan. Pertanyaannya, bolehkah kita meminta tanda kepada Tuhan? Jika memang kita ingin memastikan atau masih ragu-ragu tentang janji Tuhan, kita bisa meminta tanda kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan. Dan sungguh luar biasa, tanda yang diminta oleh Hizkia adalah sesuatu yang di luar pikiran manusia, yang tidak mampu dipikirkan oleh manusia, tapi itu pun dilakukan oleh Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ayat 8 berbunyi demikian, sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Jadi Nabi Yesaya menyampaikan kepada Hizkia, mau minta yang mana? Maju 10 tapak, bayang-bayang, atau mundur? Apa respon Hizkia? Ayat 10, Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Wow. Jadi ini permintaan yang luar biasa yang mau benar-benar membuktikan terjadi tidak apa yang dijanjikan oleh Tuhan baginya, bahwa dia akan sembuh. Itu sebabnya dia minta bayang-bayang itu mundur. Mundur. Kalau maju sesuatu yang lumrah, yang biasa, tapi kalau mundur ini tidak pernah terjadi. Ayat 11, lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuat oleh Tuhan, dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Jadi bayang-bayang itu sudah maju, tapi Tuhan buat mundur 10, dikatakan 10 tapak ke belakang. Kalau kita memikirkan ini, kalau matahari sudah katakan di belakang saya ini, kemudian bayang-bayang saya ke depan, jika semakin ke bawah, bayang-bayang akan masuk semakin panjang biasa. Tetapi kalau bayang-bayang itu mundur lagi, ini sesuatu yang luar biasa. Berarti bumi seperti diputar balik lagi ke belakang, kira-kira begitu. Dan itu terjadi. Jadi sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya cara untuk mengabulkan doa kita. Kalau kita mau minta tanda, boleh-boleh saja. Tetapi jika kita sudah percaya sungguh dengan janji Tuhan, kita tidak perlu minta tanda. Kita yakin akan firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan,
Allah kita Bapa yang baik, Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia mengerti keadaan kita, keraguan-keraguan kita, kebimbangan kita. Itu sebabnya ketika Hizkia minta tanda, itu pun Dia kabulkan. Ya, Hizkia mengalami pergumulan, sakit, datang kepada Tuhan dan dia disembuhkan. Dia mengalami mujizat daripada Tuhan. Pun demikian dengan kita saat ini. Mujizat itu masih nyata, dan sekiranya kita pun hendak meminta tanda, sekali lagi ya, kalau kita hendak meminta tanda kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan memberikan kepada kita. Tetapi jika kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada firman-Nya, sungguh-sungguh percaya kepada janjinya, kita tidak perlu lagi minta tanda kepada Tuhan. Sebaiknya ya kita hanya sungguh fokus kepada firman, percaya kepada firman. Ya, tanda yang akan Tuhan buat bagi kita, ya, peristiwa-peristiwa yang ada atau perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan Tuhan buat kepada kita, kita tinggal menantikan saja. Yang terpenting kita percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.